Halo Pak, perkenalkan nama saya David Francisco Damanik dengan NIM 14S22018 dari Prodi Sarjana Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan membuat video yang membahas tentang mata kuliah elektronika yaitu dioda. Jadi outline yang akan saya bahas itu yang pertama adalah dioda, yang kedua dioda sebagai clipper, dan yang ketiga dioda sebagai clamper. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika dengan dua terminal yaitu katoda atau kutub negatif dan anoda kutub positif. Nah, biasanya biasanya anoda ini kita ambil contoh yaitu LED, light emitting diode. Dalam LED ini terdapat dua terminal yaitu ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi, anoda itu adalah yang panjang atau kutub positifnya dan yang pendek itu adalah katoda, kutub negatif. Jadi, dioda ini memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, dari anoda ke katoda, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi, arus dalam arah sebaliknya, yaitu dari katoda ke anoda, dari negatif ke positif, hampir tidak dapat mengalir dikarenakan memiliki hambatan yang sangat tinggi. Kita ambil saja analoginya, yaitu adalah pintu satu arah. Jadi, dalam pintu satu arah ini, kita hanya bisa masuk dengan satu arah, yaitu dari luar masuk ke dalam. Begitu juga dengan dioda, dia hanya dapat masuk dari anoda ke katoda. Dalam elektronika, dioda digunakan untuk berbagai aplikasi seperti penyearah dan pengatur tegangan. Jadi pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas dioda sebagai rectifier atau sebagai penyearah. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dioda sebagai clipper. Jadi, dioda sebagai clipper berfungsi untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal atau tegangan masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Nah, ada dua jenis clipper, yaitu clipper seri dan clipper paralel. Yang pertama, clipper seri adalah jenis dioda yang digunakan untuk memodifikasi atau memotong bagian-bagian sinyal yang melebihi atau kurang dari tingkat tegangan tertentu. Dalam clipper seri, dioda dihubungkan seri dengan sinyal masukan. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat tegangan sumber atau sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan dioda. Tegangan bias clipper seri. Tegangan bias clipper seri merujuk pada tingkat tegangan dioda yang menentukan seberapa banyak sinyal masuk akan dipotong oleh dioda dalam rangkaian clipper seri. Biasanya, tegangan bias ini akan menentukan seberapa besar modifikasi yang akan dilakukan pada sinyal masukan oleh dioda dalam clipper seri. Yang kedua itu clipper paralel. Mirip seperti clipper seri, tetapi pada clipper paralel ini, dioda itu dihubungkan secara paralel dengan sinyal atau tegangan sumber. Seperti yang terlihat pada gambar, sumber tegangan dihubungkan secara seri dengan beban, dan sumber tegangan dihubungkan secara paralel dengan diodanya. Tegangan bias clipper paralel. Tegangan bias pada clipper paralel menunjuk pada tingkat tegangan dioda yang menentukan seberapa banyak sinyal masukan akan dipotong oleh dioda yang terhubung secara paralel dalam rangkaian clipper paralel. Lanjut, pembahasan kita yang kedua, itu dioda sebagai clamper. Apa sih clamper itu? Jadi, dioda sebagai clamper itu berfungsi untuk mengangkat tegangan atau memodifikasi level tegangan ke AC. Dalam konsep clamper ini, dioda akan bekerja dengan kapasitor, jadi memiliki komponen dioda dan juga kapasitor, untuk mengubah level tegangan sinyal. Nah, saat sinyal melewati ambang dioda, tegangan akan disesuaikan. Terdapat dua bias pada clamper, yaitu forward bias dan reverse bias.
Yang pertama kita akan membahas forward bias. Jadi, klemper forward bias itu menggunakan dioda yang diteruskan untuk mengangkat level tegangan sinyal AC. Nah, saat dioda forward bias, jadi dioda forward bias ini memungkinkan sinyal AC mengisi kapasitor. Nah, akan menyebabkan pergeseran tegangan pada keluaran. Dengan ini, klemper memodifikasi level tegangan tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Lalu yang kedua adalah reverse bias. Klemper reverse bias menggunakan dioda dalam keadaan terbalik untuk menggeser level tegangan sinyal AC. Nah, dioda tidak mengizinkan arus maju, tetapi kapasitor masih dapat menyimpan muatannya. Jadi, ketika sinyal masuk, kapasitor menyimpan muatan dan menyebabkan perubahan pada tegangan sinyal keluaran tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Sebelum saya mengakhiri ini, saya memiliki sebuah motivasi atau kata-kata bidu, yaitu terkadang hidup seperti arus listrik dalam dioda. Meskipun ada hambatan atau rintangan di depan kita, kita tetap bisa mengalir dan menemukan jalan keluar yang memungkinkan kita bersinar terang. Sekian dari saya, terima kasih.